Perkenalkan, nama saya Prita Yudhita Singgal. Saya Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A1 dengan NIM 2114201038. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 oleh dosen pengampu Nurse Melin Kontul SKPMKes. Materi yang pertama yaitu pengkajian dan promosi kesehatan pada wanita. Perempuan usia dewasa sering dikaitkan dengan usia produktif atau subur, karena pada masa usia ini kemungkinan kehamilan kesehatan dapat terjadi. Usia antara 20 sampai 45 tahun sering dihubungkan dengan masa subur atau masa usia produktif. Di usia ini, wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuh agar selalu dalam kondisi prima dan bugar agar terhindar dari berbagai macam penyakit, khususnya untuk persiapan pada masa tua. Nah, ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa dewasa awal. Yang pertama, ada masa dewasa awal sebagai masa pengaturan. Yang kedua, masa dewasa awal sebagai masa produktif. Yang ketiga, masa dewasa awal sebagai masa bermasalah. Yang keempat, masa dewasa awal sebagai masa ketegangan emosional. Yang kelima, masa dewasa awal sebagai masa keterasingan sosial. Yang keenam, masa dewasa awal sebagai masa komitmen. Yang ketujuh, masa dewasa awal sering merupakan masa ketergantungan. Yang kedelapan, masa dewasa awal sebagai masa perubahan nilai. Yang kesembilan, masa dewasa awal masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Yang kesepuluh, masa dewasa awal sebagai masa kreatif. Nah, promosi kesehatan pada wanita usia dewasa. Masa wanita usia subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Oleh karena itu, WUS atau wanita usia subur dianjurkan untuk merawat diri. Petugas kesehatan harus menjelaskan mengenai personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkan dan mencegah penyakit yang dapat mengakibatkan dari hal tersebut. Diharapkan dengan adanya pendidikan kesehatan dapat mengoptimalkan aktivitas self-care secara langsung dan kualitas hidup WUS dapat meningkat. Upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, tersier pada sistem reproduksi. Yang pertama, pencegahan primer. Nah, pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit untuk gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor resiko. Terhadap pencegahan primer diterapkan dalam fase pre-patogenis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum dimulai. Pada pria, bentuk pencegahannya seperti promosi kesehatan, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan keluarga berencana dan spesifik protektif. Nah, pada wanita, pencegahan HIV, pencegahan kanker payudara, pencegahan vulvapaginitis, pencegahan gonorrea, pencegahan sifilis, pencegahan herpes genitalis, pencegahan kanker serviks. Yang kedua, pencegahan sekunder. Nah, pada pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pada pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi.
Pencegahan tersier terhadap penyakit masalah sistem reproduksi dapat dengan melakukan perawatan pasien sehingga sembuh serta melakukan terapi-terapi untuk meminimalisir kecacatan akibat masalah tersebut. Pencegahan tersier adalah rehabilitasi. Contohnya, rehabilitasi pada penderita kanker ovarium dan sebagainya. Pemeriksaan payudara sendiri atau bisa disingkat dengan sadari adalah cara yang efektif untuk mendeteksi sedini mungkin. Para wanita disarankan untuk melakukan sendiri karena mereka sendiri yang benar-benar mengenal struktur payudara normalnya. Pemeriksaan payudara sadari sendiri dapat dilakukan oleh wanita setelah berusia 20 tahun. Saat yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan ini adalah hari ke-5 sampai 7 setelah menstruasi, di mana payudara tidak mengeras, membesar, atau jadi lagi. Untuk wanita yang telah menopause, dapat melakukan pemeriksaan ini kapanpun dan disarankan untuk melakukan pemeriksaan ini setiap awal atau akhir bulan. Pemeriksaan payudara sadari dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama, melihat payudara. Yang kedua, memijat payudara. Yang ketiga, meraba payudara. Nah, kita masuk pada materi tren isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita. Yang pertama, angka kematian ibu. Kematian yang terjadi pada saat hamil, sewaktu melahirkan atau selama masa nifas, yakni 42 hari setelah melahirkan, tidak melihat durasi maupun letak kehamilan. Faktor penyebab kematian ibu hamil. Yang pertama, penyebab kematian ibu secara langsung sangat berkaitan dengan medis, berhubungan dengan komplikasi obstetrik selama masa kehamilan, persalinan di masa nifa atau postpartum, pendarahan, eklesimisia, partus lama, komplikasi aborsi dan infeksi. Penyebab tidak langsung. Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu diakibatkan oleh penyakit yang diderita oleh si ibu atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetratif, tetapi penyakit tersebut memperberat oleh efek fisiologik dan kehamilan. Nah, angka kematian neonatal. Kematian neonatal adalah kematian bayi yang berumur 0 sampai 28 hari. Kematian neonatal dini, yaitu kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup dalam waktu 7 hari setelah lahir. Kematian neonatal lanjut, yaitu kematian seorang bayi yang dilahirkan hidup selama 7 hari atau sebelum 29 hari. Faktor yang mempengaruhi kematian neonatal antara lain faktor ibu, yaitu masa kehamilan meliputi antenatal care, infeksi ibu hamil seperti rubella, sifilis, gonorrhea, malaria, gizi ibu hamil, karakteristik ibu hamil seperti umur, paritas, jarak kehamilan. Faktor janin yaitu umur 0 sampai 7 hari, meliputi BBLR atau berat bayi lahir rendah, asfiksia serta umur 8 sampai 28 hari, meliputi pneumonia. Faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi antara lain faktor ibu, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan, status gizi, anemia, kunjungan ANC, jenis persalinan, jarak kehamilan, paritas dan umur kehamilan. Dan kita masuk pada materi Evidence Basic Practice dalam keperawatan maternitas. EBP merupakan upaya untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan sumber yang paling relevan atau valid. EBP adalah penggunaan bukti terbaik saat ini secara standar dan bijaksana dalam hubungannya dengan keahlian klinis
nilai pasien, dan keadaan untuk memandu keputusan perawat kesehatan. EBP yang merupakan pendekatan yang dapat digunakan untuk praktik keperawatan kesehatan yang berdasarkan hasil penelitian atau fakta dan bukan hanya asumsi untuk menuntun pengambilan keputusan dalam proses keperawatan. Tujuan dan manfaat EBP. Tujuan EBP yang pertama, memberikan data pada perawat praktik berdasarkan bukti ilmiah agar dapat memberikan perawatan secara efektif dengan menggunakan hasil penelitian yang terbaik, menyelesaikan masalah yang ada di tempat pemberian pelayan terhadap pasien, mencapai kesempurnaan dalam pemberian asuhan keperawatan, dan dijamin standar kualitas dan untuk memicu adanya inovasi. Yang kedua, manfaat EBP. Yang pertama, menjadi jembatan antara penelitian dan praktik keperawatan. Yang kedua, mencegah terjadinya informasi dan overload terkait hasil-hasil penelitian. Yang keempat, menganalisis budaya layanan kesehatan di mana praktik yang tidak berbasis bukti, meningkat kepercayaan diri dalam mengambil keputusan, menganalisis penelitian dengan kualitas penelitian yang buruk, integrasi EBP dan praktik asuhan keperawatan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas keperawatan pada pasien. Perkenalkan, nama saya Rita Yudita Singal. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya ingin mengajak kalian untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mari bergabung dengan kami. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dan dapat dibentuk untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang tangguh. Untuk dosen dan tenaga pendidikannya, jangan dilupakan karena dosen dan tenaga kependidikan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado berlatar belakang S2 dan S3. Untuk itu, kepada kalian yang ingin bergabung dengan kami, yuk daftarkan diri Anda bersama kami Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Apalagi untuk kalian yang ingin bergabung di Fakultas Keperawatan dan ingin melanjutkan ke profesi nurse, di kampus kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado ada Fakultas Keperawatan dengan program ilmu studi keperawatan dan ada profesi nurse. Jadi jangan diragukan, mari bergabung dengan kami. Terima kasih. Sekian presentasi video dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan kata atau kalimat. Saya Rita Yudita Singal. Pamit undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.